Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Pak. Ya, apa kabar? Apa kabar adik-adik hari ini? Baik. Kabarnya baik-baik. Oke, baik. Lalu itu. Jadi, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mau bergabung di ini pertemuan link yang Pak kirimkan. Pak sangat berterima kasih kepada adik-adik. Jadi, maksud dan tujuan Pak mengundang adik-adik karena kita akan melakukan suatu kegiatan. Kira-kira sini ada yang tahu kita akan melakukan kegiatan apa? Belum tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Oke, baik. Jadi pada kegiatan pagi ini kita akan melakukan yang namanya kegiatan bimbingan klasikal. Jadi kira-kira sini ada yang tahu itu kegiatan bimbingan klasikal? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu, Oke. Pak. Oke, baik, kalau tidak tahu Pak jelaskan ya. Jadi bimbingan klasikal itu yaitu suatu program yang ada di konseling yang dirancang untuk mengadakan pertemuan dengan konseli atau peserta didik untuk memecahkan suatu masalah-masalah perkembangan yang meliputi pendidikan, pekerjaan, personal, sosial, karir dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa atau konseli. Jadi itu tadi ini konten dari bimbingan klasikal. Jadi dalam kegiatan kali ini sebelum kita lanjut kita selanjutnya mungkin ini kita Pak minta satu orang untuk kita ini mulai dengan doa ya. Kegiatan kita pada pagi kali ini bisa lancar sampai selesai. Mungkin Pak minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Pak. Oke, baik adik, silakan. Baik, teman dan Pak, mereka kesiapkan hati dan batin kita untuk melakukan dalam doa. Izinkanlah saya memimpin doa ini menurut keyakinan saya, Kristen dapat berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Dan terima kasih untuk adik yang sudah memimpin dalam doa. Jadi sebelum kita lanjut, Pak mau minta kesepakatan waktu dengan adik untuk kegiatan kita pada pagi kali ini. Kira-kira waktu yang tepat untuk kita selesaikan ini kegiatan ini kira-kira berapa menit? 30, Pak. 45, Pak. Oke, baik, jadi sepakat kita 40 menit ya. Ya baik, jadi mari kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi dalam kegiatan ini ada beberapa asas yang akan digunakan. Yang pertama itu asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan pada konseli dalam mengikuti atau menjalani kegiatan. Jadi di sini adik-adik menjalani dengan suka dan sukarela begitu. Yang kedua asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan itu ini asas yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan kegiatan bersikap terbuka dan tidak pura-pura. Jadi di sini adik-adik bersikap terbuka baik dalam memberikan pendapat maupun dalam menerima pendapat itu. Oke, baik. Jadi baik Pak akan membagikan layar dengan materi kita pada pagi hari ini. Halo, apakah kalian sudah bisa melihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kedua, Pak. Sudah. Oke, baik. Jadi ini materi yang akan kita bahas pada pagi ini yaitu tentang kiat sukses di masa depan. Jadi Pak lanjut ke materi selanjutnya. Oh betul, Pak hampir lupa ya. Sorry. Jadi baik, sebelum kita lanjut ke materi mungkin Pak ini minta adik-adik memperkenalkan diri masing-masing dulu sebelum kita lanjut supaya kita juga bisa lebih mengenal. Mungkin mulai dari Pak saya dulu. Jadi baik, perkenalkan nama Pak Jerifan Adi. Pak sini sebagai guru konseling di sekolah kalian. Jadi
waktu selanjutnya Pak berikan kepada adik-adik untuk memperkenalkan diri dahulu sebelum kita lanjut ya. Pak, Ya silakan. perkenalkan nama saya Maximus Sambo. Saya dari kelas 12 IPS 1. Oh, ya, oke baik. Terima kasih. Next. Ya silakan. Selanjutnya. Baik saya Pak. Ya. Baik, nama saya Febrian Midan. Saya dari Bahasa 2 Pak. Terima kasih. Ya baik. Ya. Jadi, ya silakan. Akan sini. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Rifana. Saya dari IPA 3. Ya, baik. Dari sana. Selanjutnya. Baik. Ini karena Ya silakan satu-satu. Baik, perkenalkan nama saya Juhra Daud, saya dari IPS 5. Baik. baik perkenalkan nama saya Isi Opa, saya dari 11 IPS 2. Baik, isi. Selanjutnya. Baik, Baik, perkenalkan nama saya Nur Hafisa, S3. Ya. Baik, kan nama saya Giseran, saya 2. Ya baik, adik lagi. Mungkin masih ada? Perkenalkan nama saya Marlia Bernadette Praskalia. Saya dari kelas 12 Sosial 2. Oke baik, dari kelas. Ya baik, mungkin masih ada atau sudah semua? Sudah Pak. Oke baik, jadi kita sudah saling mengenal di sini. Jadi baik Pak lanjut ke untuk membahas materi kita pada pagi kali ini. Oke baik, jadi materi yang akan kita bahas pada pagi kali ini itu tentang sukses di masa depan. Baik, jadi lanjut. Kira-kira menurut adik-adik ini apa sih yang dimaksud dengan kiat sukses itu sendiri menurut adik-adik, menurut pemahaman adik-adik seperti apa? Silakan. Kalau adik-adik atau belum ada yang belum tahu? Oke, kalau Saya oh ya silakan adik. baik Pak, menurut saya yang saya ketahui sukses itu Pak hidup terpenuhi atau hidup makmur di masa yang akan datang. Mungkin menurut saya begitu. Kembali lagi. Ya baik, terima kasih untuk adik beliau. Mungkin masih ada yang lain? Ya Pak. Oke baik, jadi Pak lanjut ya. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu atau KBBI, arti kata kiat adalah akal atau seni atau cara untuk melakukan. Jadi artinya dari kata kiat adalah taktik. Jadi contohnya itu seperti pekerjaan itu suka, tapi kalau orang itu tahu kiatnya mudah sekali. Jadi begini, contohnya kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita tidak tahu cara atau taktiknya, maka sudah pasti kita akan gagal. Tapi dalam melakukan sesuatu, kalau kita tahu taktik atau caranya seperti apa, sudah pasti di situ akan kita maksimal. Jadi tadi tentang kiat, jadi sukses merupakan status yang menunjukkan bahwa Anda telah mencapai sesuatu. Jadi sukses juga bisa menjadi status sosial tertentu yang menggambarkan kemakmuran atau mendapatkan ketenangan. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesuksesan dapat diartikan sebagai keberhasilan atau keberuntungan. Jadi kalau di sini jelas kalau sukses itu ini dapat diartikan sebagai keberhasilan atau keberuntungan. Jadi kalau menurut Pak, kalau di sini adik-adik mau sukses, adik-adik harus ini bekerja keras. Kalau adik-adik hanya duduk diam, merenung, hanya tidur, jangan berharap kalau adik-adik mau sukses ya. Jadi kalau menurut Pak, adik-adik sekarang harus banyak belajar kalau mau sukses di masa depan. Baik, kita lanjut. Ini
tips yang bisa dilakukan untuk sukses di masa depan. Kalau menurut adik-adik di sini, kira-kira tips seperti apa saja untuk kita sukses di masa depan? Mungkin adik-adik bisa memberikan pendapat. Ada kok? Mungkin dari saya Pak. Saya Ya silakan Saya, adik Pak. Febri duluan. Silakan. Mungkin dari saya tips yang bisa dilakukan untuk sukses depan tuh, yang pertama dari saya itu usaha Pak. Ya, Yang kedua tuh kerja keras Pak. Terima kasih Pak. ya baik. Terima kasih untuk adik Febri. Mungkin masih ada, silakan. baik kalau dari saya Pak, kita harus pantang menyerah walaupun gagal, tapi kita harus terus bekerja sampai sukses Pak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi tertangkap itu kita jangan pernah menyerah, seperti Pak ya. Jadi kalau kita jatuh, bangkit lagi. Jangan kalau kita sudah jatuh, kita tidak mau bangun lagi, itu tidak akan sukses. Jadi baik, untuk masih ada kok adik-adik? Ada Pak. Ya silakan. Baik, kalau menurut saya Pak, motivasi dalam diri Pak. Begitu Pak. Yang lain, terima kasih. Jadi betul sekali yang sudah adik-adik di tadi pendapat adik-adik itu tidak salah, itu sangat betul sekali. Jadi kita juga kalau mau sukses, kita juga harus bersyukur apapun yang kita dapat, maupun mau sekecil apapun kita harus bersyukur. Jadi kita lanjut dari selanjutnya. Jadi tips untuk sukses yang pertama itu berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ya jelas, jadi kalau kita mau sukses, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kalau menurut Pak, ini kita manusia itu mempunyai porsinya masing-masing. Jadi tidak mungkin kita semua sama. Jadi berhentilah kita membandingkan diri kita sendiri. Jadi untuk tips yang pertama itu, hal positif yang bisa kita lakukan adalah berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi setiap orang pasti punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Temukan apa yang ada dalam apa yang menjadi kelebihanmu, asal dan kembangkan kelebihan itu. Jika terus bandingkan diri, maka akan dikuasai pikiran negatif dan malah menghambat jalan hidup menuju sukses. Ya, jadi jelas ya adik-adik, kalau kita mau sukses, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi kita tidak boleh membandingkan kita dengan orang lain, supaya di situ kita tidak terus berpikiran negatif, yang dimana nanti akan menghambat ini jalan kita menuju kesuksesan. Oke baik, jadi yang tips yang kedua yaitu membatasi lingkup pertemanan atau buang yang toksik. Jadi ini saat menginjak dewasa, seharusnya kita bisa menilai kira-kira mana teman yang bisa membawa kita kepada jalan kesuksesan, mana teman yang selalu mendukung secara positif, dan di setiap proses hidup kita pasti susah atau senang. Jadi kita harus bisa mempertahankan itu. Jadi sebaiknya tinggalkan teman yang menyusahkan dan membawa efek buruk dalam hidup kita. Oke, baik. Jadi di sini maksudnya kalau kita ini berteman dengan orang yang toksik, sudah pasti untuk sukses sangat tidak mudah. Jadi di sini kita harus bisa memilih teman yang bisa membawa kita pada kesuksesan. Jadi kalau ya mungkin pakai contoh, kalau seperti ada teman-teman ini adik-adik yang mengajak untuk memakai narkoba atau apapun itu, ini sebaiknya kita tinggalkan. Jadi kita meskipun kita teman sedikit, tapi kalau dia bisa membawa kita kepada jalan mana, lebih baik ikut yang itu saja daripada kita teman banyak tapi dia membawa kita kepada pertemanan yang toksik. Oke baik, selanjutnya tips yang berikut yaitu berani mencoba dan memulai hal baru. Jadi ini kira-kira menurut kalian itu kalau mau sukses ini apakah kita hanya berdiam diri atau kemana? Ya pasti tidak. Kalau kita mau sukses, pasti kita harus berani mencoba hal-hal baru. Jadi kalau kita yang diam saja di tempat, kita tidak akan apa-apa, kita tidak ada pengalaman. Dari sini kita bisa memulai sesuatu yang baru, situ kita dapat pengalaman, dan kalaupun kita gagal, kita belajar lagi dari pengalaman itu, sehingga ini kita bisa belajar dari hal-hal baru itu, sehingga kita bisa menuju ke jalan kesuksesan. Jadi
ini kalau gagal berarti ini bukan berarti akhir dari segalanya sih. Jadi orang sukses adalah mereka yang mengalami jatuh bangun sebelum mencapai kesuksesan. Tapi mereka terus berusaha dan bangkit melawan kegagalan. Jadi jika kita menyerah, jika kita menyerah hanya karena gagal, maka kita tidak akan merasakan kesuksesan, apalagi menyerah sebelum mencoba. Jadi kita harus terus mencoba hal-hal baru. Baik, ini mungkin yang dari Pak jelaskan, ada adik-adik yang mengerti? Halo? Sudah mengerti. Oke, baik. Lanjut ya. Ini tips yang berikut itu menemukan passion yang ada dalam diri. Jadi hal lain yang bisa kita lakukan yaitu untuk mencapai kesuksesan adalah menemukan passion yang ada dalam diri. Jadi apa sih yang bikin kita semangat melakukan sesuatu itu? Jadi bidang apa yang selalu membuat kita bergerak untuk kita pelajari? Itu kita menemukan passion yang bisa kita bicara berbagai cara, mencoba bermacam hal baru, gabung dengan komunitas, sharing dan expert hebat dan berpengalaman, atau sekarang kita juga bisa melakukan tes minat dan bakat yang mudah diikuti untuk menemukan potensi yang terpendam dalam diri. Jadi situ kita harus bisa menemukan passion kita, mana passion yang pas sesuai dengan diri kita. Jadi passion yang kita miliki akan membuat kita fokus mengejar kesuksesan sesuai bidang yang kita sukai. Jadi kalau misalnya adik-adik suka di suatu bidang, di situ adik-adik sudah mengetahui passion adik-adik. Jadi kalau adik-adik sudah tahu adik-adik bidang mana, jadi adik-adik bisa fokus pada satu tujuan itu, sehingga tidak adik-adik tidak bingung gitu kalau kalau passionnya tidak jelas begitu ya. Oke, baik, kita lanjut. Yaitu menabung dan berinvestasi. Oke, baik. Jadi kalau kita mau sukses di masa depan, saya sarankan kita mulai sekarang itu harus rajin menabung atau berinvestasi. Jadi menabung itu sangat penting ya, sehingga saat kita di masa depan nanti kita sudah tidak susah lagi begitu. Jadi siapa sih yang ada di masa depan? Siapa sih yang di masa depan nggak pengen merdeka finansial? Jadi sini dia bertanya, siapakah yang tidak ingin merdeka atau sukses finansial atau berfinansial? Jadi artinya kita tidak perlu pusing dan capek kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena kondisi keuangan sudah teratur dengan baik. Jadi kalau di sini artinya begini, kalau kita rajin menabung, maka kalau di masa depan itu kita tidak akan susah-susah lagi, karena kita dari ini sudah bisa mengatur uang dengan baik. Jadi Pak, lanjut saja. Berikut, mengembangkan potensi dan keterampilan. Jadi untuk sukses itu kita perlu mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, mengembangkan keterampilan yang ada dalam diri kita. Jadi hal positif lain yang bisa kita lakukan untuk mencapai kesuksesan adalah mengembangkan keterampilan. Jadi kesuksesan itu sebenarnya bukan dengan cara yang instan ya. Tidak seperti kita di kios kita beli mie lalu kita buat itu langsung jadi. Tidak seperti itu kesuksesan. Jadi kesuksesan di sini kita raih dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh kerja keras, penuh rasa bersyukur. Jadi di situ kita harus ada keinginan yang kuat untuk belajar dan mengupgrade. Jadi kita mengupgrade diri kita begitu, karena di luar sana pesaing-pesaing itu sudah semakin banyak, semakin ketat. Jadi kita harus terus mengupdate diri, upgrade diri kita, meningkatkan terus kemampuan yang ada dalam diri kita. Jadi di era sekarang atau di era digital itu saat ini belajar itu
bisa lebih mudah karena bantuan sistem online. Jadi di sistem sekarang itu orang sudah tidak lagi ini belajar harus ke sekolah, belajar harus ke perpustakaan. Jadi belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, karena sudah online. Jadi di situ kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk perjalanan atau duduk di kelas untuk mengikuti pelatihan, karena sekarang itu kan sudah zamannya belajar online. Oke, baik. Mungkin adik-adik masih ada yang kurang mengerti dengan penjelasan Pak? Mengerti, Pak. Oke, baik. Kalau sudah begitu, ya baik. Jadi ini Pak lanjutkan ke slide berikut ya. Jadi ini lanjutan tadi, ini 5 kunci sukses membangun masa depan. Jadi di situ selalu memiliki niat baik. Jadi kalau adik-adik ingin sukses tapi dalam pikiran hanya ada niat jahat saja, oh kita tidak bisa adik-adik. Itu adik-adik jangan mimpi untuk sukses ya. Jadi kalau mau sukses ya ingat ya, ini selalu memiliki niat baik. Jadi tanamkan niat baik itu dalam diri sehingga sukses itu pasti. Kalau adik-adik hanya ada niat jahat saja, jangan berharap untuk sukses ya. Bagian yang kedua, bersyukur dalam kondisi apapun. Jadi seperti yang Pak katakan di awal, ini dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur, meskipun dalam keadaan susah, sedih atau apapun itu kita harus tetap bersyukur. Jadi kalau kita hanya terus ini mengeluh, sudah pasti kita tidak akan berkembang. Jadi kalau kita mau bersyukur, maupun besar atau kecil apapun, kita harus tetap bersyukur. Kebahagiaan yang ketiga, selalu action atau bertindak nyata. Jadi di sini jangan hanya mulut banyak, mulut orang bilang hanya vokal saja. Jadi kalau adik-adik mau sukses, banyak tindakan, kurangi mulut, ulangi vokal. Jadi kalau mau sukses, jangan terlalu banyak vokal, tapi banyak bertindak. Ya, Pak itu selalu mudahkan orang lain, bukan menyulitkan. Oke, baik. Jadi ini jelas ya adik-adik. Jadi kita di sini dan hidup untuk menyusahkan orang saja terus. Hidup hanya mau bikin orang susah. Jadi di sini kita perlu untuk ini hidup untuk memudahkan orang. Jadi kalau kita bisa, apa salah untuk kita bantu. Jadi kita harus bisa saling menolong. Jadi yang berikut, pastikan sikap dan tutur kata kita baik. Menjadi baik, menjadi kalau ini kita ingin sukses masa depan, pastikan sikap kita, tutur kata kita itu baik kepada siapapun, maupun dia kecil ataupun dia orang tua. Oke, baik. Sekian penjelasan materi dari Pak. Mungkin adik-adik ada yang masih kurang mengerti, kurang paham, dan mau bertanya, Pak persilakan. Halo adik-adik, Pak sudah jelaskan Halo, Pak. lebar? Ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang Tidak ditanyakan? ada, Pak. Ya. Bagaimana adik? Tidak ada pertanyaan. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak yang tanya saja kok. Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi sekian materi yang dapat Pak ini paparkan untuk adik-adik. Semoga materi yang Pak jelaskan bisa bermanfaat ya. Jadi ini kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini kalau saya ingin bertanya biar Pak berikan waktu. Kalau sudah pas sudah kita tutup. Jadi semoga materi yang Pak jelaskan tadi bisa bermanfaat ya adik-adik. Oke, baik. Jadi karena waktu kita juga sudah mau habis, maka ini Pak akhir sudah pertemuan kita pada kali ini. Namun sebelum mengakhirinya, kita minta kesediaan satu orang lagi untuk menutup dengan doa penutup. Saya, Pak. Ya, baik, silakan. Baik, teman-teman dan Pak, sebelum
sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, izinkanlah saya bacakan doa penutup. Izinkanlah saya juga membawa doa ini menurut agama dan kepercayaan saya, Kristen Katolik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih untuk tadi William sudah mendukung kita dalam doa penutup. Jadi sekian ini pertemuan kita pada pagi kali ini. Pak mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti kegiatan kita pada pagi kali ini. Semoga kegiatan ini bisa menambah wawasan adik-adik, lebih untuk adik-adik yang sudah kelas 12 persiapan ya. Oke, baik, jadi ini untuk nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi kira-kira ini adik-adik kita bertemu kapan lagi ya? Kalau dari saya Pak mungkin minggu depan. Oke, baik. Jadi nanti minggu depan kita bertemu lagi di pertemuan berikut di waktu dan jam yang sama ya. Oke, baik, terima kasih untuk adik-adik semua. Salam sehat, sampai berjumpa lagi di kesempatan berikut. Pak, terima kasih banyak ya. Selamat pagi. Sama-sama. Selamat pagi. Dadah adik-adik.